Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup memang semua kita bercita-cita untuk sukses dunia dan akhirat. Dan itulah sebabnya dalam bersosialisasi ini, menjaga silaturahim, sering saya ditanya terkait dengan bagaimana resep yang dipakai untuk bisa hidup bahagia dengan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diharapkan anak-anak kita itu bisa semuanya mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan bisa menjadi suri tauladan dari praktek-praktek yang dilakukan sehari-hari, tiada lain mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya aktivitas yang diharapkan bahwa semua dalam tuntunan yang sudah digariskan oleh agama kita, mana berbuat baik, hubungannya dengan sesama manusia silaturahim, sambil senantiasa tidak meninggalkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktek-praktek itulah yang mungkin perlu dijaga dan saling kita mengingatkan di antara yang lain. Saya alhamdulillah pada kesempatan ini ingin memberikan informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman saya ketika ketemu, karena alhamdulillah 3 orang anak saya itu syukur alhamdulillah semuanya bisa dikatakan bahwa waktu-waktu yang ada dipakai untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah barangkali yang sangat penting untuk saya bagi kepada saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimat. Karena 3 anak saya alhamdulillah semuanya sudah bisa diharapkan sebagai contoh. Dan itulah yang saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kondisi yang ada sekarang ini tetap diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberhasilan itu bukan saja sampai kepada hari-hari ini, tapi sampai kami semua di akhir hayat masih tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan membagi apa yang saya alami ini, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat kepada saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimat. Karena alhamdulillah anak saya yang pertama itu ketika dia selesai di bangku sekolah sambil kuliah, anak saya itu ditawari untuk bekerja, tapi jawabannya biarlah dulu saya kuliah. Nah, cuma waktu itu sopir saya itu dengan terbukanya peluang untuk menjadi pegawai negeri, dia mengurus berkas untuk ikut mencalonkan diri tes di pegawai negeri. Dan waktu itu dia sampaikan ke anak saya, nah, saya ini lagi ngurus berkas untuk menjadi pegawai negeri, ya daripada saya jalan sendiri, sini berkasmu semua saya ikutkan, nanti saya nguruskan. Ya mudah-mudahan nanti pada saat tes kamu punya kesempatan dan kita tes sama-sama. Ya alhamdulillah dengan mengikuti keinginan sopir saya, anak saya itu memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan, dan sopir saya lah itu yang mengurus segala sesuatunya tentang persiapan ikut tes pegawai negeri. Alhamdulillah berjalan waktu, setelah selesai tes malah anak saya lulus, sopir saya tidak lulus. Subhanallah. Luar biasa. Jadi banyak yang katakan bahwa
Ya mungkin itu atas bantuannya Pak Hasan, karena kan dia kepala dinas di kantor bupati, jadi masa anaknya dia tidak bantu. Tapi inilah yang saya perlu bagi kepada saudara-saudara saya kaum muslim sunat, bahwa alhamdulillah anak saya memang meminta ke saya, Pak, jangan coba-coba saya diurus, biarlah ini berjalan sebagaimana yang lain. Saya ikut tes seperti biasa, tidak usah dibantu-bantu hubungi orang siapa-siapa untuk meloloskan saya. Insya Allah kalau saya lulus itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah dia lulus, dan yang mengurus ini subhanallah mungkin rezekinya belum ada di situ sehingga dia tidak lulus, padahal yang mestinya lulus itu seperti saya, karena dia yang ngurus semua kelengkapan untuk anak saya ini juga ikut tes karena usahanya. Tapi yang namanya rezeki Allah yang maha tahu, maha membagi, dan itulah yang terjadi pada anak saya yang pertama. Jadi dia seorang ya 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 ya. Jadi itulah saya tanya anak saya, apa yang kau baca, doakan, amalan apa yang kau pakai sehingga kamu bisa lolos dalam tes itu. Nah, dia sampaikan bahwa waktu saya tes, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, beri aku kesempatan untuk tidak berbuat curang dalam menjawab seluruh soal-soal yang saya dapat ini, dan beri kemampuan saya untuk menjawabnya dengan baik. Alhamdulillah itu saja katanya yang dia pakai, dan dia lolos. Dan sambil dia pegawai negeri, alhamdulillah dengan pelajaran agama yang dia dapatkan secara otodidak, dia juga sekaligus ditunjuk oleh teman-temannya memimpin pesantren yang ada di Kecamatan Bonto Marando itu, alhamdulillah. Dan sekarang aktivitasnya banyak diwarnai oleh mengisi ceramah-ceramah baik di masjid-masjid, khotbah Jumat, dan ceramah-ceramah lain ketika masyarakat mengundangnya. Ya. Kemudian tips, saya ditanya tips seperti apa ini amalan yang dipakai sehingga anak-anak saya bisa sukses. Saya bilang alhamdulillah, kalau yang saya rasakan selama saya mempunyai waktu dan mengenal organisasi kemasyarakatan, dulu saya dibina oleh Pramuka sejak tahun 71 itu sampai sekarang saya tidak pernah lagi berhenti dari aktivitas organisasi, mengurus organisasi-organisasi untuk kepentingan kemaslahatan. Mungkin itulah berkah yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga anak saya bisa sukses, karena saya mengurusi banyak orang tanpa mengurusi kebutuhan anak saya sendiri, tapi Allah memberikan rahmatnya melalui rezekinya yang diberikan, ya. Dan saya itu memang merasakan, karena teman-teman saya juga mengatakan bahwa tidak mungkin Pak Hasan ini tidak intervensi dalam kelulusan anaknya itu. Saya bilang ya alhamdulillah, karena anak saya juga memesankan kepada saya jangan saya diurus, dan itu saya ikuti. Namun dia tetap lolos menjadi pegawai negeri sampai sekarang. Nah, tentang anak-anak muda yang menjadi galau di luar sana, nah, jadi anak muda yang ada sekarang, saya kira contoh yang saya sudah berikan itu dan apa yang saya sudah ceritakan tentang anak saya, anak muda ini yang pertama, jangan buang-buang waktunya dengan waktu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Katakanlah misalnya dulu juga sebelum saya banyak terlibat di organisasi itu begadang hanya sekedar nyanyi-nyanyi, cerita-cerita lucu dengan teman-teman, sudah larut malam, itu saja. Pagi-pagi naik sepeda keliling rombongan dengan teman-teman. Nah, tapi pada akhirnya
saya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu dapat kesempatan tinggal bersama seorang dokter dari Universitas Gadjah Mada yang lagi mengadakan penelitian di Makassar ini, dan saya satu rumah dengan teman-teman yang ada di Amone. Ada dulu organisasi pemuda saya itu Karang Taruna namanya Amone, dan rumah saya markas saya itu sekretariat Amone ini ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk ditempati oleh tamu yang dari Gadjah Mada yang lagi meneliti di Goa ini tentang adat istiadat masyarakat Goa. Dan kebetulan orangnya itu namanya juga Pak Hasan Basri, dan seorang ustaz. Jadi alhamdulillah kita dibimbing setiap harinya, dan setelah itu betul-betul teman-teman saya semua ada perubahan, tidak lagi menggunakan waktunya sia-sia, tapi semua dalam aktivitas yang bermanfaat, membina Karang Taruna, membina organisasi baik di Himpunan Pelajar Mahasiswa Goa maupun di Pramuka. Semua aktivitasnya itu kita jalankan dengan baik. Jadi tinggalkan membuang waktu, tapi buat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan banyak pelajaran sekaligus bisa mengelola bagaimana waktu ini dipakai untuk bermanfaat. Jadi saya kira pesan saya kepada anak muda itu bersosialisasi itu, bersilaturahim sangat penting, apalagi mengurus organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda yang manfaatnya memang banyak untuk kepentingan membina generasi muda lain. Itu saya sudah rasakan bahwa betul-betul sangat membantu. Kita melakukan aktivitas karena biasa bersosialisasi, biasa bersilaturahim, berhubungan dengan masyarakat mulai dari tingkat paling bawah sampai kepada pejabat-pejabat, itu sudah biasa kita lakukan, sehingga berhubungan itu tidak ada masalah mengkomunikasikan apa yang menjadi perlu untuk kita lakukan. Dan saya juga itu bisa menceritakan kepada teman-teman, karena sekarang kan banyak yang terkendala dengan mendapatkan pekerjaan. Saya bilang saya tidak bisa menceritakan bagaimana saya melamar pekerjaan, karena saya tidak pernah melamar bekerja. Saya justru dilamar. Waktu saya tamat STM itu kepala PU mendatangi rumah saya. Dia bilang, Hasan, ini kita butuh ini tenaga teknik, tenaga STM. Lebih bagus kamu serahkan itu ijazahmu dengan rapor untuk saya proses supaya kamu bisa mengisi kekurangan pegawai yang ada di PU. Saya bilang saya masih mau kuliah. Dia bilang tidak apa-apa, sambil kuliah sambil saya uruskan kamu ini untuk dapat bekerja di PU. Jadi saya kasih saja karena tidak ada susahnya untuk berikan fotokopi rapor, fotokopi ijazah untuk diproses menjadi pegawai negeri. Alhamdulillah 1 tahun itu saya sudah dikabarin, alhamdulillah Hasan, kamu sekarang sudah jadi calon pegawai. NIP-mu sudah ada. Jadi saya minta sekali-sekali kau sudah harus ke kantor, karena kamu sudah jadi calon pegawai ya. Waktu itu calon pegawai yang gajinya masih 80% tapi sudah ada NIP. Jadi alhamdulillah saya bilang kalau begitu, karena saya dalam proses kuliah, akhirnya saya minta kuliah saya itu masih bisa diatur, dipilih-pilih yang kuliahnya sore hari saja, supaya waktu itu masih jam 2 jam kantor, pagi jam 7:30 sampai jam 2 saya bekerja pada jam kerja, dan setelah itu saya langsung berangkat lagi kuliah pada sore hari di Pendidikan Ahli Teknik Universitas Hasanuddin, Fakultas Sains Teknologi. Jadi alhamdulillah betul-betul waktu saya itu kerja kuliah, dan itu saya lakukan sampai saya mendapat pekerjaan dokter. Tidak pernah meninggalkan kesempatan untuk tidak belajar. Nah, saya kira ini yang penting dimaknai oleh teman-teman pemuda. Gunakan waktunya untuk kepentingan orang lain dan benahi dirinya dengan ilmu. Kemudian laksanakan apa saja yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk mencari pekerjaan. Itu bagian dari usaha kita, ikhtiar kita. Ya, mudah-mudahan dengan praktek-praktek seperti ini adik-adikku sekalian, anak muda bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga
tidak menjadi kendala lagi dalam kehidupan ini, urusan pekerjaan, termasuk rezeki. Kita harus yakin bahwa rezeki itu Allah yang membagi. Kita harus sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita usahakan semua bernilai ibadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Rezeki kita dipenuhi dari macam-macam cara, karena Allah yang maha tahu, Allah maha kaya, Allah maha pengasih, lagi maha penyayang. Mari kita sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan insya Allah dengan prinsip yang demikian mudah-mudahan kita mendapatkan kesuksesan seperti yang didapatkan oleh senior-seniornya. Saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.